Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dari mahasiswa komunikasi penjalan Islam, mewakili Simfoni FM juga, mau wawancara bentar sama Bapak. Sebelumnya bisa diperkenalkan dulu Pak, siapa dan jabatannya apa sekarang? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada kru Simfoni FM UIN Mataram yang berkesempatan untuk mewawancarai pada pagi hari ini. Nama saya Dr. Haji Muhammad Said Ghazali, LCMA, jabatan di Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku Ketua Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sudah berapa tahun menjabat? Alhamdulillah, saya masuk periode kedua. Periode pertama dari tahun 2014 sampai 2019 selaku wakil Ketua Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat bagian pendistribusian. Pada periode kedua ini alhamdulillah saya diberikan mandat untuk menjadi Ketua Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020-2025. Jadi bukan asing saya di Basnas. Sudah lama berarti. Gerakan-gerakan apa aja yang udah terlaksana atau? Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah salah satu lembaga keuangan zakat yang diberikan mandat oleh pemerintah provinsi untuk mengelola zakat, infak dan sedekah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat alhamdulillah telah melaksanakan berbagai macam program yang dilaksanakan oleh Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat itu program yang sudah tertata dan sudah dikembangkan oleh Basnas-Basnas sama, terutama Basnas Nusa. Masuk dalam beberapa kategori, misalnya ada Basnas kalau kita di provinsi gitu ya, Basnas NTB Gemilang, cerdas. Basnas NTB Gemilang Takwa, Basnas NTB Gemilang Sehat, Basnas NTB Gemilang Peduli. Nah, ini termasuk dari kategori dari program-program yang dilaksanakan oleh Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berarti banyak bagian-bagiannya. Nanti di bagian-bagian itu akan terlaksana berbagai macam program. Program yang paling diandalkan dari Basnas sendiri apa? Program yang diandalkan dari Basnas Provinsi dan sebenarnya semua program, karena semua program itu harus terlaksana. Ya. Cuman ada model program yang semestinya juga Basnas harus kembangkan. Seperti misalnya Basnas NTB Basnas NTB Takwa atau Basnas NTB Sehat, Basnas NTB Cerdas, dan Basnas NTB Peduli, Basnas NTB Makmur. Nah, di program-program ini ada memang yang subsidiar seperti Basnas NTB Makmur misalnya. Ya, pengalokasian dana zakat itu
diarahkan bukan hanya kepada pendistribusian secara konsumtif, tapi secara produktif, sehingga Basnas punya rancangan program untuk bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat miskin melalui pengembangan usaha kecil. Jadi di Basnas ada program zakat produktif misalnya. Nah, jadi itu dakwahnya seperti program Mawar Mas yang sekarang dikembangkan oleh pemerintah. Tapi Basnas provinsi lebih dahulu mengembangkan. Jadi zakat itu ya dialokasikan kepada fakir miskin, tetapi diusahakan untuk diproduksikan, dikembangkan. Nah, diarahkan kepada pengusaha-pengusaha kecil, bakulan, ibu-ibu yang di rumah jual kangkung, jual cilok, itu di kabupaten kota. Ya. Jadi nanti mereka ini dikelompokkan masing-masing, dikelompokkan, misalnya satu kelompok itu 10 orang, minimal ya 5 orang, ya maksimal 10. Nah, setiap kelompok masuk dalam tahap pertama itu misalnya diberikan 500.000 rupiah. Selesai dia masuk tahap pertama, masuk tahap kedua diberikan 1 juta. Selesai pada tahap kedua diberikan 2 juta. Tapi sekarang karena situasi COVID dan sebagainya, kita memberikan dana kepada kelompok-kelompok itu. Tahap pertama kita kasih 1 juta, tahap kedua kita kasih 2 juta, tahap ketiga kita kasih 3 juta. Kemudian kita lepas untuk mengembangkan usahanya masing-masing, dengan berusaha untuk bagaimana mereka itu mendapatkan dana juga. Jadi kita buat kerjasama juga dengan bank, sehingga mereka juga melalui Basnas mereka bisa meminjam dana dari bank sampai 25 juta atau 10 juta untuk mengembangkan usahanya. Nah, sudah mencapai 2.000-an orang. Berarti pendataannya udah lengkap di Basnas. Lengkap, sudah lengkap. Berarti orang-orang yang dapat memang udah ada datanya gitu Pak. Sudah berjalan dari tahun 2017. Ya, 2017 sudah berjalan. Alhamdulillah perjalanan usaha kelompok itu berjalan dengan lancar dan mampu untuk membuat koperasi syariah. Nah, mereka jadi sudah membuat koperasi syariah. Ada 5 koperasi syariah binaan Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, dari hasil pembentukan kelompok dari zakat produktif. Ya, begitu mereka sudah membuat koperasi, kami lepas, kami cari ya. Nah, di sini struktur Basnas itu ada terdiri dari berapa keanggotaannya, Pak? Ya, Basnas provinsi dan Basnas yang lain, memang strukturnya itu sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dalam peraturan Basnas tahun 2018. Cuma nanti dia sifatnya fleksibel. Tapi peraturan yang baku itu satu pimpinan, ketua, memang 5 pimpinan ya, ketua, kemudian ada wakil ketua bidang pendistribusian, wakil ketua 1 bidang pengumpulan, wakil ketua 2 bidang pendistribusian, wakil ketua 3 bidang laporan, wakil ketua 4 itu bidang administrasi dan umum. Nah, kemudian di bawahnya ada direktur pelaksana, sekretaris. Di bawah sekretaris itu ada kepala bagian distribusi, kepala bagian pengumpulan, kepala bagian administrasi dan umum, kemudian bendahara. Begitu dengan staf-staf yang lain. Nah, ketika Bapak menjabat di Basnas ini,
kira-kira berapa aset yang Bapak kelola dari Bas? Alhamdulillah wa syukurillah ya, berkat kerjasama semua pihak, termasuk dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Gubernurnya juga yang menggiatkan bagaimana zakat terus dikembangkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari semenjak zamannya periode TGB sampai periode gubernur sekarang Bapak Dr. Zulkifli Mansah. Dulu memang pengelolaan zakat sebelum menjadi Basnas, dulu kan nama Basda. Begitu Basda dulu, Badan Amil Zakat Daerah. Kemudian ada undang-undang tahun 2011, kemudian dibuatlah lembaga supaya lebih sinkron dengan yang lain, jadi Badan Amil Zakat Nasional. Nah, dari perubahan Basda ke Basnas itulah saya diberikan mandat untuk mengelola. Saat itu saya menjadi wakil ketua bidang pendistribusian. Dari awal saya menjabat, diberikan mandat atau amanah untuk menjabat itu, dana yang terkumpul pertama kali hanya, kalau kurang lebih itu hanya 4 miliar, 3 miliar pertama kali. Kemudian terus berkembang. Alhamdulillah sampai saat ini bisa mencapai 29,5. Ya. Berarti zakat ini 4 miliar sampai 29,5 miliar. Zakat ini jadi ya modelnya kayak gimana Pak? Maksudnya apakah hanya di bulan Ramadan saja atau memang zakatnya banyak bentuknya gitu? Ya, zakat ini kan yang dikelola oleh Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat lebih kepada pemungutan zakat infak sedekah di kalangan ASN. Di kalangan ASN artinya di kalangan pegawai negeri sipil di wilayah provinsi. Kalau kabupaten ya, kota gitu ya. Jadi kita provinsi saja, selain pemungutan dari lembaga-lembaga swasta juga dengan perorangan. Sehingga zakat itu tetap dikumpulkan setiap tahun, setiap awal bulan, maka setiap bulan dikumpulkan. Jadi begitu dikumpulkan, dikeluarkan, dikeluarkan. Jadi Basnas itu sehat jika pengumpulannya kemudian pengeluarannya itu seimbang. Jadi kalau pengumpulannya banyak, pengeluarannya itu tidak sehat Basnas. Sehingga di Basnas Provinsi saat ini mengalami defisit. Ada di satu cabang alokasi dana itu sudah mencapai target begitu. Jadi setiap bulan, setiap saat dan setiap waktu, zakat itu kan dikumpulkan ketika sudah mencapai haul dan nisabnya. Ya, sudah mencapai haul dan nisabnya. Bisa dikeluarkan secara berkala, bisa juga secara langsung. Terus yang kalau badan amil yang maksudnya di bawah naungan Basnas sendiri banyak Pak ya berarti? Jadi Badan Amil Zakat Nasional ini kan sifatnya terintegrasi dengan Basnas Pusat. Jadi Basnas Pusat, ada Basnas Provinsi, ada Basnas Kabupaten, ada Basnas Kota. Masing-masing itu ya mempunyai hubungan koordinasi. Hubungan koordinasi. Basnas Provinsi tidak bisa mengangkat Basnas Kabupaten, tidak bisa mengangkat Basnas Kota. Yang mengangkat pimpinan Basnas itu adalah pemerintah pusat. Kalau pusat, pemerintah pusat, provinsi, pemerintah provinsi. Kalau kabupaten, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Jadi hubungan koordinasi dengan seluruh Basnas. Nah, di
Di bawah Basnas itu ada LAS, ada lembaga amil zakat yang dikelola oleh lembaga-lembaga swasta. Itu LAS. Misalnya ada Lazis kan, Lazis NU, Lazis Muhammadiyah, Lazis NW, kan, Lazis yang lain banyak itu. Ya. Nah itu di bawah koordinasi juga dengan Basnas. Nah di Basnas, intern Basnas sendiri ada juga istilahnya UPZ, unit pelayanan zakat di tingkat dinas. Misalnya sekarang di dinas ini nanti ada UPZ-nya. UPZ inilah yang berupaya untuk mengumpulkan zakat itu kemudian di-store kepada Basnas. Atau di lembaga swasta misalnya, atau di UIN misalnya, UIN contohnya. Ya, misalnya UIN ini kan, ya, UIN. Nanti UIN itu ada UPZ-nya, ada unit pelayanan zakat, unit pengumpul zakat. Unit pengumpul zakat inilah yang mengumpulkan zakat-zakat itu kemudian transfer ke Basnas. Nah, nanti Basnas akan mengelola sesuai dengan program yang dia miliki. Terus kalau yang kayak dompet duafa atau yang lain-lain yang ambil zakat lembaga jadinya itu Pak ya? Ya itu termasuk LAS. Lembaga ambil zakat. Berarti dia di bawah dompet duafa itu punya kewajiban untuk melapor ke Basnas provinsi. Hanya makanya tadi saya bilang hubungan koordinasi. Ya, hubungan koordinasi. Sehingga kami mengetahui berapa jumlah zakat yang dikelola, dikumpulkan, maupun didistribusikan. Sebenarnya semua lembaga-lembaga amil zakat itu sesuai dengan perundang-undangan dia harus melapor ke Basnas, terutama ke Basnas provinsi. Sehingga kita tahu arah pengumpulannya kemana, arah pendistribusiannya kemana, kan? Nah, nanti itulah yang masuk ke dalam sistem manajemen informasi di Basnas amil zakat itu SIMBA namanya. Nah, dari sana akan bisa dideteksi zakat, potensi pengumpulan zakat di NTB itu segini, dikumpulkan oleh Basnas segini, dikumpulkan oleh LAS segini, dompet apa, Hidayatullah, anak yatim itu. Nah, mudah-mudahan itu. Tapi memang tidak semua LAS itu sampai saat ini belum maksimal melaporkan ke Basnas provinsi. Tapi secara aturan semestinya mereka harus melapor karena harus transparansi itu kan. Jadi kita hanya butuh laporannya ya, supaya tidak timbang tindih itu pengumpulan dan pendistribusian itu semestinya gitu kan. Nah, tapi sementara ini banyak las-las yang belum melapor ke Basnas. Berarti pendirian dari lembaga-lembaga ambil zakat itu memang harus ada izinnya dulu atau gimana? Iya, ada aturan pemerintah. Ada aturan pemerintah. Ada kayak las-las itu kan. Iya. Itu kalau pusat itu kan kementerian. Itu semuanya di bawah naungan las. Iya, jadi pemerintah yang ada SK pendiriannya. Gitu. Jadi tidak sembarangan las. Maka kalau las yang sembarangan itu bisa kena dengan aturan perundang-undangan. Terus mekanisme pembagian zakatnya gimana Pak kalau di Basnas sendiri? Kalau pembagian zakat di Basnas ini tergantung kemana program yang ada. Kan tadi kan saya sebutkan Basnas Makmur, Basnas ini kan. Tentu itu berdasarkan rencana kerja tahunan Basnas. Jadi Basnas itu bukan tidak ada rencana kerjanya. Ada tahunan itu sudah ada rencananya. Ya, misalnya yang 20 miliar misalnya. Yang berapa miliar untuk ini. Jadi sudah ada untuk fisabilillah, untuk misalnya Basnas cerdas, beasiswa misalnya. Jadi ditentukan dananya segini.
Nah tentu yang lebih prioritas itu adalah kepada fakir miskin. Ya, kepada fakir miskin. Kalau fisabilillah, yaitu ya, tidak seperti apa namanya kepada fakir miskin. Prioritas penyalurannya. Nah, seperti yang kita ketahui dari tahun lalu kan pandemi COVID gitu ya Pak. Iya. Nah, banyak sekali masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Jadi ada program nggak jadi dari Basnas untuk membantu mereka gitu? Ya, alhamdulillah dari saat COVID, Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat itu banyak memberikan bantuan dengan berbagai macam program. Pembagian masker misalnya. Yang dulu kan pertama kali yang buat masker itu Basnas Provinsi sampai 12.000 masker. Kemudian penyediaan hand sanitizer, ya, alat kebersihan, bekerja sama dengan dinas sosial, juga bekerja sama dengan dinas kesehatan. Ya, itu alhamdulillah dari saat COVID pertama Basnas Provinsi berkontribusi juga untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. Bukan hanya itu, sebenarnya juga sembako juga kami berikan kepada terutama itu ya, prioritas kepada masyarakat yang terdampak karena COVID. Pada saat pertamanya dulu melalui pembagian sembako, pembagian uang juga per desa. Di per desa itu kami bagikan kan 300 orang per desa. Jadi per desa 300 orang, satu orang itu sampai 200.000. Ya, ini seharga sembako lah gitu ya. Itu yang kita lakukan di saat COVID ini. Di samping juga memberikan bantuan dana produktif pada masyarakat yang membutuhkan. Tentu ya Basnas juga akan berikan support bantuan itu sesuai dengan dana yang ada. Dan Basnas ingat, bukan hanya salurannya satu. Salurannya kan tadi ada sebutkan. Ada Basnas Makmur. Kalau datang orang sakit masa dibiarkan? Gitu kan? Terutama yang sakit. Masyarakat miskin yang sakit akibat COVID pun banyak itu. Ya kita bantu. Mereka opname, kan kita bantu, harus kita bantu. Mereka udah ada uang katanya karena COVID, Basnas bantu. Nah, itu. Jadi ada berbentuk memang uang, ada bentuk barang, ada juga bantuan yang lain, obat juga diberikan kepada masyarakat kita. Dan kita punya rumah sehat Basnas. Jadi masyarakat kita juga yang saat kurang sehat datang ke sini diberikan bantuan kesehatan secara gratis. Adik-adik misalnya mau cek kesehatan dirinya gratis. Di sini tenaganya para dokter dan para medis yang berkompetensi. Luar biasa. Tadi mungkin sedikit Pak, gimana kalau misalnya lembaga-lembaga dari Amil Zakat tadi yang nggak koordinasi atau sehingga kita nggak tahu arah zakatnya kemana gitu. Kita menanganinya dari Basnas sendiri gimana? Memang tetap kita berupaya berkomunikasi sama lembaga-lembaga itu. Cuma mungkin karena tidak ada sanksi tegas mungkin ya. Sehingga ya berapa kali sudah kita berupaya jadi mengadakan sosialisasi supaya dana-dana itu juga biar kita tahu juga kan. Dan kan Basnas juga transparan. Ya di koran juga kan, post, kemudian bisa dilihat di media online kan, bisa kelihatan kemana arah dana yang dikelola oleh Basnas Provinsi itu. Nah, kita maunya supaya jangan tumpang tindih misalnya pendistribusian kosmetik misalnya, jangan di satu masyarakat aja, itu kan semestinya, jangan ke masyarakat yang lain gimana? Karena Basnas tidak bisa mengcover semuanya. Satu desa saja misalnya dikasih 20 miliar, enggak cukup. Sampai saya cerita di satu desa itu, kenapa hanya 300 orang dikasih? Pertanyaannya, enggak kasih kami, banyak yang miskin di desa ini katanya. Sampai di Sumbawa juga. Saya Bima Dompu, sampai ke puncak gunung juga membagi dan kosmetik itu.
Kalau Basnas provinsi kan pendistribusiannya luas, tapi pengumpulannya terbatas gitu. Jadi mereka bertanya gitu, kenapa dikasih 300 orang? Kok enggak dikasih? Kami semua ini miskin. Saya bilang begitu, kalau dikasih untuk desa saya yang 20 miliar itu enggak cukup. Sehingga kita bataskan setiap desa itu 300 orang per desa. Per desa. Berjalan terus begitu. Sampai pokoknya berjalannya pengumpulan dan pendistribusian di Basnas. Dan itu tidak bisa diganggu-gugat dananya. Sudah misalnya 5 miliar, nggak boleh itu dialihkan ke yang lain. Berarti sudah ditentukan. Sudah ada RKD-nya. Iya. Dan desa yang dapat itu sudah. Kita bekerja sama dengan desa. Misalnya di Sumbawa, kerjasama dengan Basnas Sumbawa. Nanti Basnas Sumbawa memberikan informasi kepada desa. Desa mana yang belum, nah itu kita kasih dan kita datang mengasih. Dan kita biasanya memberikan langsung, bukan menitip. Jadi datang ke tempat itu memberikan kepada orangnya langsung, sehingga tidak ada asumsi bahwa dana itu ditilap oleh lembaga tertentu misalnya. Itu yang kita hindari. Mungkin ini sebelum terakhir mungkin ya Pak ya. Jadi dari kira-kira dari Bapak sendiri bersama tim dari Basnas, tujuan atau target yang harus Bapak capai sampai 2025 ya jabatan? Biasanya target yang kita capai itu per tahun. Per tahun. Berarti apa ya? Kalau sampai 25 nanti cepat sekali habis. Kalau berarti apa yang kami punya langkah-langkah. Iya. Langkah-langkah. Dan alhamdulillah dari semenjak kami di pimpinan Basnas dari 2014 sampai sekarang, sampai saat Covid, alhamdulillah Basnas tetap eksis. Jadi peningkatan pengumpulannya itu tetap stabil. Dari misalnya dari tahun 2019 itu misalnya mencapai 28 gitu, 28,5 gitu, kan 2,5 miliar ya. Bisa kita kumpulkan di saat Covid. Peningkatan pengumpulan di saat Covid itu Basnas provinsi termasuk bisa bertahan dibandingkan Basnas lain di Indonesia. Sekalipun ya tentu kan tergantung jumlah penduduk juga jumlah orang yang kan gitu kan. Ya, kita memang mengumpulkan sampai 28 misalnya kan. Yang lain sampai 100 miliar misalnya. Karena penduduknya juga besar, kan kita kecil. Tapi kita itu sekalipun 28, dia naik dari 26 ke 28. Begitu. Makanya target kita setiap tahun. Jadi target setiap tahun, misalnya tahun 2001 ini target kita ya, bisa pengumpulan mencapai 30 M. Nanti targetnya lagi 31, 32. Terus begitu sampai kita selesai di Basnas masa periode yang sekarang ini. Kita berupaya begitu ya. terus? Memang banyak objek-objek yang belum tersentuh. Ya. Tapi tentu kita maksimalkan apa yang ada dulu kan. Maksimalkan apa yang ada dulu sehingga kalau ini sudah ini gitu. Mungkin terus terakhir mungkin Pak ya. Iya. Pesan atau kesan lah. Kesan Bapak di Basnas kayak gimana, dan terakhir pesan buat kita sebagai Radio Simfoni FM. Ya, baik, kesan saya ya di Basnas ya alhamdulillah selama kami diberikan amanah di Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun 2014 sampai saat ini. Alhamdulillah kami bisa memberikan bisa mengabdi kepada masyarakat, bisa membantu melalui secara moral kepada kaum duafa, fakir miskin, bisa juga mendukung program pemerintah daerah, alhamdulillah. Kemudian juga kami juga bisa mendapatkan pengalaman bagaimana berinteraksi dengan masyarakat. Masyarakat itu bukan satu, itu ternyata ya. Jadi masyarakat itu luar biasa. Menghadapi masyarakat itu tidak mudah. Ya.
dan namanya uang itu sangat sensitif. Sampai-sampai kami pernah di Bima itu di demo gara-gara pembagian uang. Ada orang yang dapat, ada yang tidak dapat, namanya ada namanya gitu kan. Itu ribut orang yang antara yang dapat dan tidak dapat di Jawa waktu itu Kabupaten Bima. Tapi alhamdulillah Basnas Kabupaten Bima menyelesaikan permasalahan itu. Ya. Karena masyarakat kita ini luar biasa ya. Wah, antusias sekali kalau namanya uang itu. Antusias sekali. Disuruh datang jam 9, sudah jam 7 sudah antri. Ya. Dan tidak ada yang tidak mau dapat. Semuanya mau dapat. Semua mau dapat. Ini luar biasa. Luar biasa, kami dapat kesan yang luar biasa ketika berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian dengan pemerintah, alhamdulillah, dengan lembaga-lembaga lain. Jadi kami baru bisa mengetahui di mana pentingnya ya zakat ini untuk dikembangkan. Ya, terutama zakat, infak dan sedekah ditingkatkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Andaikan ini ditingkatkan secara maksimal, saya yakin tidak ada orang yang merasa kekurangan. Semua merasa kecukupan, termasuk mahasiswa. Dapat diberikan beasiswa, dapat dibantu untuk kegiatan pendidikannya begitu. Jadi semakin banyak pengumpulan sebenarnya semakin banyak yang harus didistribusikan dan semakin banyak program yang harus dikembangkan. Dan begitu. Jadi kalau beasiswa misalnya, kami hanya mampu memberikan sekarang beasiswa penulisan skripsi. Ya, mahasiswa kita dari UIN, alhamdulillah, ya kita sudah maksimal memberikan bantuan kepada, membuka juga kepada mereka dari S1, S2, S3. Alhamdulillah banyak yang dapat kontribusi dari Basnas ini. Ya, dari hanya sebatas tapi bantuan penulisan, belum bantuan utuh untuk selesai S1, S2 dan S3. Karena tergantung apa? Tergantung pengumpulannya. Kalau meningkat pengumpulannya, maka nanti programnya akan ditambah. Itulah, dan juga bagaimana kesan kami juga bersosialisasi, tapi kadang-kadang direspon, kadang-kadang tidak, gitu kan. Ya, tapi itu semua adalah ya menjadi pelajaran bagi kita. Tidak semua orang ya mau melaksanakan kebaikan itu. Kebaikan itu mahal. Gitu. Tidak semua orang mau melaksanakan kebaikan itu. Andaikan kebaikan itu semua direspon oleh orang, maka untuk potensi pengumpulan zakat terutama secara khusus di Nusa Tenggara Barat akan bisa maksimal gitu ya. Nah itulah yang kita upayakan ke depan, dan tentunya ya pesan saya pada adik ya, kembangkan ya dan siarkan siarkan ya pentingnya zakat ini di Nusa Tenggara Barat, karena zakat ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama kaum duafa, fakir miskin, terutama pada adik-adik mahasiswa. Ya, siarkan dan sampaikan kepada para pimpinan juga di kampus, ya, bagaimana menyalurkan zakatnya melalui Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, gitu. Andaikan di kampus akan menyalurkan zakatnya melalui Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka seimbang dengan pendistribusian yang diberikan Basnas Provinsi kepada kampus kita, UIN Mataram yang tercinta. Luar biasa sekali Pak, nggak terasa udah berapa menit, hampir 1 jam kita wawancara. Ya, salam takzim kepada pimpinan semua. Terima kasih banyak atas waktunya. Sebelumnya Pak kami ucapkan dan kami dari Radio Simfoni dan mahasiswa KPI terima kasih banyak juga. Mungkin kapan-kapan kita wawancara lagi Pak. Rajin-rajin belajar. Siap. Ya, Pak. Imbangi antara studi dengan organisasi. Sukses tadi dan sukses organisasi. Terima kasih Pak. Sama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat mengucapkan terima kasih kepada Radio Simponi FM UIN Mataram. Basnas hebat, Gerakan Cinta Zakat. Oke, terima kasih.